Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Dibaca di rumah karena ini kan sudah sampai bapak ini sudah tidur dibaca dari kamar ini. Yang belum 20 tahun boleh. Nanti di rumah dibaca sampai bapak mandi. Baca sebelum sampai bapak mandi. Terjemahnya belum itu boleh kembali semua. Cepat dapat. Teman-teman yang baru dapat buku, mohon dibaca ya di rumah sampai bab malam ini paling tidak. Atau bab malam ini kan akan dibahas, berarti yang bab sebelumnya mohon dibaca di rumah karena mungkin ada banyak faedah yang terluput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan wudhu Nabi. Sekarang kita masuk dalam pembahasan halaman 53 tentang aktivitas yang sunnah untuk diikuti wudhu. Sebelumnya adalah aktivitas yang wajib didahului wudhu, berarti wudhu dulu. Kemudian ada aktivitas yang sunnah didahului wudhu, berarti sebelum aktivitas tersebut sunnahnya wudhu dulu. Berikut ini aktivitas yang sunnah diikuti wudhu, berarti setelahnya wudhu, meskipun bukan wajib. Di catatan kaki nomor 33 disebutkan bahwa bab ini saya ambil dari Sholatul Mu'min karya Syekh Sa'id bin Muhaf Al-Qahtani halaman 46, Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim Badawi halaman 44, dan Sahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim halaman 147. Untuk menghemat waktu kita dengar pembaca membacakan bahasa Indonesianya, silakan yang lain menyimak bukunya. Bab aktivitas yang sunnah diikuti wudhu. 1. Makan sesuatu yang dipanggang. 2 minggu lalu ada pertanyaan tentang bagaimana kalau kita makan sesuatu yang dipanggang. Waktu itu saya skip dikarenakan saya ingat harusnya saya masukkan di buku ini, tapi waktu kita membahas pembatal wudhu kok tidak masuk. Memang ada ikhtilaf di kalangan para ulama, dan di buku ini kita sebutkan bahwa makan sesuatu yang dipanggang itu adalah hal yang sunnah diikuti wudhu. Berarti dia bukan pembatal wudhu. Contoh sesuatu yang dipanggang ini misalnya makan kambing guling itu langsung kena api ya. Kambing guling, makan bebek bakar, makan ayam bakar. Ya, silakan.
Ini sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawaddu'u mimma massatin nar. Berwudulah karena makan sesuatu yang dipanggang. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, berwudulah karena makan sesuatu yang terkena api. Kalau bahasa kita di zaman sekarang, dipanggang langsung, dibakar dengan api. Terus? Ini hanya sunnah, bukan wajib. Ini hanya sunnah, bukan wajib. Jadi dia juga bukan pembatal wudu. Karena ada riwayat dari Amr bin Umayyah Ad-Damri radhiyallahu anhu bahwa dia pernah melihat Nabi SAW memotong bahu kambing yang sedang dipanggang, lalu beliau memakannya. Kemudian terdengar panggilan untuk sholat. Beliau pun berdiri dan melepaskan pisaunya lalu sholat tanpa berwudu kembali. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Teman-teman bisa garis bawahi atau dikasih stabilo kata-kata tanpa berwudu kembali. Kata Amr bin Umayyah Ad-Damri radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah terlihat memotong bahu kambing yang sedang dipanggang, dimakan, kemudian ada azan, kemudian beliau pergi untuk sholat dan tidak berwudu kembali. Ini menunjukkan bahwa makan sesuatu yang dipanggang itu bukan pembatal wudu. Nah, tetapi disunnahkan untuk wudu dulu berdasarkan hadis yang pertama. Saya kira jelas. Nomor 2. Aktivitas yang sunnah diikuti wudu yang kedua adalah setiap kali berhadas. Setiap kali berhadas, kita disunnahkan untuk berwudu. Seperti seseorang baru saja buang air kecil, baru saja buang air besar, maka disunnahkan baginya setelah cebok, sebelum pergi meninggalkan kamar mandi, berwudu. Atau keluar dari kamar mandi ada tempat wudu, maka berwudu. Karena setiap kali hadas disunnahkan wudu. Dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu berikut. Asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'a Bilalan. Faqal, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah? Dakhaltul bariha al jannata fasami'tu khashataka amami. Faqala Bilal, ya Rasulullah, ma adzantu qat illa sallaitu raq'ataini wa ma asabani hadathun qat illa tawadda'tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihima. Pada suatu pagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal lalu bertanya kepadanya, "Wahai Bilal, dengan bekal apakah engkau mendahului aku masuk ke dalam surga? Tadi malam aku masuk ke dalam surga dan aku mendengar suara terompahmu di hadapanku." Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mengumandangkan azan kecuali setelahnya aku sholat 2 rakaat dan tidaklah aku berhadas kecuali aku bersegera untuk berwudu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, "Karena itulah engkau mendahuliku." Hadis riwayat At-Tirmizi, Al-Hakim, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmizi. Jelas dari hadis ini bahwa Bilal ketika dipanggil oleh Nabi SAW, saya tadi malam bermimpi masuk dalam surga dan saya dapati ternyata kedua terompahmu berada di depanku. Ya, amalan apa yang biasa kamu kerjakan sehingga kamu bisa mendahuluku dalam surga? Maka Bilal mengatakan, ya pada intinya kata dia, tidaklah aku berhadas sekalipun kecuali setelahnya aku segera berwudu. Ini menunjukkan bahwa setelah berhadas disunahkan apa? Berwudu. Sebenarnya ada faedah lain dari hadis ini, tapi saya timbang-timbang daripada nanti menambah durasi dan mendivert kita keluar dari fokus bahasan, jadi saya skip saja. Kita langsung ke nomor 3. Aktivitas yang sunnah diikuti wudu yang ketiga adalah karena muntah. Disunahkan kalau setelah muntah berwudu. Disunahkan berwudu setelah muntah berdasarkan hadis berikut. An Ma'dan ibn Abi Talhata an Abi Darda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara fa tawadda. Falaqitu Thawbana fi masjid Dimashq fa dzakartu dzalika lah faqala sadaqa ana sababtu lahu wudu'ahu. Dari Ma'dan bin Abu Talha dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah muntah sehingga beliau membatalkan puasanya lalu berwudu. Kemudian suatu hari aku bertemu dengan Thawban radhiyallahu anhu di Masjid Damaskus. Lalu aku ceritakan hal itu kepadanya.
Dia mengatakan, Abu Darda memang benar karena aku sendiri yang menuangkan air wudhu untuk beliau. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Ini juga jelas bahwa Nabi SAW dikisahkan bahwa beliau pernah muntah, lalu kemudian beliau berwudu. Ini menunjukkan bahwa disunnahkan untuk berwudu setelah muntah. Nah, tapi saya tidak ketahui ada ulama yang mengatakan kalau begitu wudu itu batal karena muntah. Yang ada puasa batal karena muntah secara sengaja. Adapun wudu itu tidak batal karena muntah, tetapi disunnahkan apabila muntah untuk apa? Berwudu. Saya kira jelas, tidak usah dipanjangkan, langsung yang keempat. Aktivitas yang sunnah diikuti wudhu yang keempat adalah setelah mengusung jenazah. Disunahkan pula berwudhu setelah mengusung jenazah berdasarkan sabda Nabi SAW. Man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa telah memandikan mayat, hendaknya ia mandi, dan barang siapa mengusungnya, hendaklah ia berwudhu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Ya. Kata Nabi SAW, "Wa man hamalahu falyatawadda." Siapa yang mengusung jenazah, maka hendaklah dia berwudu. Maka ini menunjukkan bahwa disunnahkan untuk wudu setelah mengusung jenazah. Kemudian, sebagian ulama mengatakan, orang yang menyentuh kemaluan jenazah saat memandikannya hendaknya berwudu, terutama jika ia akan ikut sholat jenazah. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan orang yang menyentuh kemaluan jenazah saat dia memandikannya juga disunnahkan berwudu, meskipun bukan dia yang mengusungnya. Di poin nomor 4, setelah mengusung jenazah. Sama juga bukan hanya mengusung. Bisa jadi ada orang memandikan jenazah tapi dia tidak mengusung. Hanya saja waktu dia memandikan jenazah bisa jadi tangannya menyentuh kemaluan jenazah. Ini kembali lagi kepada bab tentang menyentuh kemaluan. Hanya saja yang kita sudah bahas 2 minggu lalu itu adalah menyentuh kemaluan sendiri. Minggu lalu kita bahas menyentuh kemaluan anak kecil. Nah ini sama juga menyentuh kemaluan jenazah. Maka disunahkan untuk berwudu. Nah, saya kira sudah jelas. Selesailah bab aktivitas yang sunnah diikuti dengan wudu. Berikutnya bab hal-hal yang penting terkait wudu. Silakan. Hal-hal yang penting terkait wudu. 1. Boleh mengeringkan air wudu dengan handuk, tisu, dan semacamnya. Hal yang pertama, hendaknya kita perhatikan tentang wudu, bahwa sebenarnya boleh untuk mengeringkan air wudu dengan tisu atau dengan handuk dan yang semacamnya. Karena sebagian orang mengira bahwa kalau sudah berwudu itu tidak boleh diusap. Sebagian orang yang berpendapat wudu itu tidak boleh diusap. Nanti alasannya diberitahu. Coba dibaca. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, karena li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khirqatun yunashshifu biha ba'da al-wudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu punya kain yang beliau gunakan untuk mengeringkan anggota badannya setelah berwudu. Hadis riwayat At-Tirmizi, Al-Hakim juga diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dalam Al-Musannaf. Meskipun hadis tersebut dinilai dhaif oleh sebagian ulama, maknanya didukung dengan riwayat lain yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengeringkan wudunya, sebagaimana dalam riwayat berikut. An Salman Al-Farisi, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawadda'a faqalaba jubbata sufin kanat alaihi famasaha biha wajhah. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu lalu membalik jubah wolnya yang dengannya beliau menyeka wajahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Ya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan di riwayat yang pertama bahwa Rasulullah SAW dahulu punya kain yang beliau pakai untuk mengeringkan anggota wudu setelah berwudu. Sampai sini paham? Tapi hadis ini dhaif menurut sebagian ulama. Namun dikomentari juga oleh para ulama yang kita jadikan rujukan buku ini.
Mereka mengatakan meskipun hadis ini dhaif, tetapi ada hadis yang maknanya kurang lebih sama karena mendukung bahwa Nabi SAW itu punya kain untuk melap wudu. Yaitu riwayat dari Salman Al-Farisi, Rasulullah SAW pernah berwudu lalu membalik jubah wulnya. Dengan jubah itu beliau menyeka air wudunya. Yang jelas ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu memperbolehkan, bahkan beliau sendiri yang mempraktekkan wudu itu bisa dilap. Tidak sebagaimana yang disangka sebagian orang, mereka mengira wudu itu tidak boleh dilap. Kenapa sebagian orang mengira wudu itu tidak boleh dilap? Ada di riwayat berikutnya. Adapun riwayat bahwa Maimunah radhiyallahu anha membawakan kain untuk Nabi tapi beliau menolaknya, yaitu di dalam hadis riwayat Muslim. Hadis ini justru menunjukkan kebiasaan Nabi menyeka air wudu sehingga Maimunah datang membawakan kainnya. Ya. Sebagian orang mengira wudu tidak boleh dilap, alasannya adalah karena pernah Nabi SAW berwudu. Setelah beliau berwudu, istrinya Maimunah datang bawakan handuk. Ternyata oleh Nabi SAW handuk itu ditolak. Nah, mereka mengambil faedah dari hadis ini, kata mereka, Nabi dibawakan handuk, Nabi nolak. Berarti menunjukkan setelah wudu nggak boleh dilap. Itu versi mereka. Para ulama kita mengatakan tidak demikian. Justru perbuatan Maimunah yang datang bawakan handuk itu menunjukkan bahwa Nabi punya kebiasaan melap air wudu. Makanya istrinya mengantarkan handuk. Jadi bukan dipahami dengan oh gitu saja. Ya. Inilah juga salah satu prinsip dalam beragama, bahwa kalau kita dapat hadis yang sahih, untuk menafsirkannya itu bukan dengan tafsiran sendiri. Di dalam beragama, kalau kita dapatkan, oh hadisnya begini, usahakan untuk bisa mencari syarahnya. Bagaimana syarah dari hadis ini, bagaimana cara memahaminya, ditanyakan kepada para ulama atau dicari referensinya sebagaimana yang para ulama kita ajarkan. Karena nanti ada kalanya kita mengira faedahnya begini padahal pemahamannya sebaliknya. Contoh, Nabi SAW diceritakan oleh Ibnu Abbas, beliau pernah menjamak sholat. Bukan karena takut, bukan karena hujan. Sebagian orang mengambil hadis ini, Nabi SAW jamak bukan hujan, bukan Takut. berarti jamak itu bisa kapanpun. Ya. Lalu dipraktekkanlah, ada meeting di kantor, kemudian bablas sampai asar. Kata bosnya nanti aja dijamak. Loh kalau dijamak, Pak? Iya soalnya Nabi saja pernah jamak bukan karena hujan, bukan karena takut, bukan karena apa-apa. Ketika ditanya bahkan, kenapa Rasulullah SAW melakukan demikian? Karena Rasulullah tidak ingin memberatkan umatnya. Berarti kita bisa pakai ini hadisnya. Mereka mengira pemahamannya seperti itu. Padahal pemahamannya adalah sebaliknya. Nabi SAW pernah menjamak bukan karena hujan, bukan karena Takut. itu menunjukkan bahwa Nabi itu kebiasaannya baru jamak kalau hujan, kalau Takut. Tetapi hari itu Nabi SAW tidak ingin memberatkan umatnya. Maksudnya adalah dikarenakan Nabi melihat ada sebagian hal yang mendesak orang untuk menjamak. Maka nanti hadis ini kalau dijabarkan, jamak itu boleh karena sakit. Karena apa tadi? Hujan. Dan karena hal-hal yang mendesak orang untuk menjamak. Seperti kalau di zaman sekarang pemadam kebakaran, dokter yang sedang mengoperasi pasien, dokter yang sedang jaga di UGD, bidan yang sedang membantu orang melahirkan, mereka semua boleh jamak. Polisi yang sedang mengejar penjahat misalnya. Coba kalau penjahatnya kelihatan ya, itu pak orangnya. Terus tunggu dulu azan, ayo kita jamak dulu, hilang penjahatnya. Ya, maka boleh bagi mereka untuk menjamak. Ya, tim SAR yang membantu korban bencana alam, mereka boleh menjamak bila memang dibutuhkan. Jadi bukan memahami dengan memahami apa adanya. Oh, Nabi SAW itu menjamak bukan karena hujan, bukan karena Takut. atau bukan karena apa-apa. Lalu ditanyakan kenapa kok beliau jamak? Jawabannya Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Berarti jamak tuh boleh kapanpun supaya nggak berat. Nggak begitu memahaminya. Sama juga hadis ini. Maimunah datang untuk membawakan Nabi handuk,
tapi Nabi menolak, bukan berarti terus tidak boleh diseka air wudhunya. Melainkan sebaliknya, itu kebiasaannya Nabi menyeka. Makanya Nabi dibawakan oleh istrinya apa? Handuk. Bisa dipahami? Kedua, Hal penting terkait wudhu yang kedua adalah sah wudhu dalam kondisi tidak berpakaian, misalnya setelah mandi. hal yang kedua, sah saja untuk wudhu dalam kondisi tidak berpakaian sekalipun. Sebagian orang mengira bahwa wudhu itu tidak boleh kalau tidak pakaian. Tidak boleh telanjang katanya. Ada macam-macam alasannya. Ada yang mengatakan ini dalam rangka menghormati wudhu. Padahal bisa jadi orang itu memang sudah lepas pakaian lalu wudhu. Kapan? Pas mandi junub. Apa iya kita wudhu dulu baru lepas pakaian kalau mandi junub? Biasanya orang pakai lepas pakaian dulu. Baru kemudian bersihkan kemaluan, ya kan? Baru kemudian wudhu. Artinya tidak apa-apa wudhu dalam kondisi telanjang. Ada juga yang mengatakan kita disuruh untuk berwudhu dalam kondisi berpakaian itu supaya nanti tangannya tidak kena kemaluan. Kita katakan tidak mesti juga telanjang itu pasti kena kemaluan. Bisa saja kita menjaga tangan kita kena di muka saja, di tangan saja, di kepala, kemudian di kaki tanpa menyentuh kemaluan. Bisa. Itu bukan sebuah alasan. Maka yang benar, wudhu itu sah meskipun telanjang. Coba dibaca. Wudhu sah meskipun dilakukan tanpa pakaian. Tidak ada dalil yang menyebutkan larangannya. Tidak ada dalil yang menyebutkan larangannya. Terus? Hanya saja sebagian ulama mengatakan yang lebih utama adalah berpakaian. Karena ada riwayat dari Nabi SAW yang menyebutkan Allahu ahaqqu an yustahya min. Allah lebih berhak untuk seseorang malu membuka auratnya di hadapannya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad, dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Sebagian ulama ada yang menyukai kalau wudhu itu berpakaian. Dikarenakan Nabi SAW mengatakan Fallahu ahaqqu an yustahya min. Allah itu lebih berhak kalau kita malu terhadapnya atau malu di hadapannya. Ya. Namun ini juga bukan dalil yang menunjukkan tidak boleh atau tidak sah apabila wudhu telanjang. Yang benar, wudhu boleh meskipun tidak berpakaian atau telanjang. 3. Hal penting terkait wudhu yang ketiga adalah jagalah agar tidak ada anggota wudhu yang luput dari air. Ya. Hal yang ketiga, penting untuk kita ketahui dalam wudhu agar kita ini jangan sampai saat wudhu ada anggota wudhu yang luput dari air. Dijaga-jaga, betul-betul diperhatikan. Berbeda kalau kita ini masih kecil. Kita dapati kalau anak-anak SD, anak-anak kecil atau mungkin anak-anak SMP, bahkan sebagian anak SMA, mereka kalau berwudu tidak perhatikan bagaimana air itu mengenai anggota wudunya. Misalnya saat mereka mencuci tangan, yang mereka cuci ini bagian hitam atasnya saja. Mereka tidak perhatikan bagian putih bawahnya sampai bawah sikunya. Saat mereka mencuci wajah, yang mereka cuci hanya bagian dahi dan depan-depan muka. Adapun area-area sini, area lihyah ini, ya ini tidak diperhatikannya. Padahal area wajah itu kan mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dengan dagu, ini vertikal. Adapun horizontalnya dari tonjolan telinga kanan ke tonjolan telinga kiri. Ini semua bagian dari wajah. Ya. Sebagian orang kalau cuci muka hanya bagian sini saja. Tonjolan-tonjolan ini tidak kena. Padahal ini harusnya kena. Mereka berjanggut, kemudian janggutnya tidak di sela-sela. Apalagi yang janggutnya memang panjang. Nah, yang seperti ini hendaklah diperhatikan supaya tidak ada anggota wudhu yang luput dari air. Apa alasannya? Alasannya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Wailul lil aqabi minan nar." Celaka tumit-tumit yang tidak terbasuh dalam wudhu dengan ancaman neraka. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Nabi SAW mengatakan, celaka tumit-tumit yang tidak terbasuh dalam wudhu. Diancam dengan neraka. Maksudnya orang-orang yang mereka berwudhu, maka mereka diancam dengan neraka. Bukan cuma tumit-tumitnya saja, tapi si pemilik tumit.
Meskipun kita katakan ini kan bab ancaman. Ya, ini bab bukan bab vonis. Ini bab ancaman. Jangan disamakan ancaman dengan vonis. Ancaman ini artinya Allah menekankan larangannya agar jangan sampai terjadi. Bahkan Allah mengancam orang-orang yang lalai dari ini, tidak memperhatikannya dengan neraka. Tapi apakah pelakunya pasti masuk neraka? Jawabannya belum tentu. Karena bisa jadi mungkin dia punya amalan yang lain, yang amalan ini memperberat timbangan kebaikannya. Bisa jadi. Ya. Sama seperti kalau kita mengingatkan ini adalah perbuatan bid'ah. Yang perbuatan ini kalau pelakunya tidak taubat sampai wafat maka diancam neraka. Itu bukan vonis. Itu bab apa namanya tadi? Ancaman. Ya, bukan vonis. Terus? Suatu ketika ada seseorang yang berwudu dan terluput sebesar kuku dari anggota wudunya. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, Irji' fa'ahsin wudu'ak. ulangi dan perbaiki wudumu. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Rasulullah SAW ya, pernah beliau lihat ada orang berwudu lalu terluput sebesar kuku, jadi segini saja, dari anggota wudunya. Ibaratnya mungkin kalau dia cuci tangan, ada sebesar kuku di dekat sikunya misalnya, atau di dekat mata kakinya, atau di tumitnya. Kebanyakan kita ini yang paling luput itu kalau enggak dekat siku, atau enggak apa? Di dekat tumit. Ini misalnya tangan saya ini anggaplah kaki. Ini keran jatuh airnya. Biasanya kan kita cuma gini-gini aja kakinya. Jarang ada yang balik gini toh. Jarang, biasanya gini-gini aja. Nah sini ya oke kena. Tapi belakangnya, tumitnya bisa jadi tidak kena. Nah Rasulullah SAW ketika melihat orang yang demikian, maka Rasulullah mengatakan, irji' fa'ahsin wudu'ak. Ayo diulangi lagi, perbaiki wudumu. Ya, ini menunjukkan bahwa wudu apabila ada bagian darinya yang tidak terkena air, maka wudu itu tidak sah. Bila wudunya tidak sah, lalu sholat dengan wudu tersebut, berarti sholatnya tidak sah. Ya. Berikut ini riwayat yang menunjukkan bahwa sholat juga ikut-ikutan tidak sah kalau wudunya demikian. Coba dibaca. Lebih dari itu, beliau juga pernah melihat seseorang yang sholat dan ada bagian kakinya ukuran uang dirham yang tidak terkena air. Beliau pun menyuruhnya mengulangi wudu dan sholatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abu Dawud. Ya. Nabi SAW pernah melihat ada orang sholat yang terlihat oleh Nabi SAW di bagian kakinya ada seperti seukuran uang dirham yang tidak kena air. Kena air apa ini? Air wudu. Apakah Nabi SAW menyuruh dia untuk mengulangi wudu saja? Jawabannya tidak. Nabi SAW menyuruh dia untuk mengulangi wudu dan sholatnya sekalian. Ini menunjukkan bahwa orang yang wudunya demikian, maka yang tidak sah itu bukan cuma wudunya. Ya jelas, karena wudu itu syarat sah sholat, maka manakala wudu itu tidak sah, berarti sholatnya juga tidak sah. Keempat. Hal penting terkait wudu yang keempat adalah jika timbul keraguan dalam wudu. Ya. Sering kali kita alami yang seperti ini, timbul keraguan dalam wudu. Antara dua model. Bisa jadi di dalam hati ini ragu-ragu, saya ini sudah wudu belum ya? Dengan satu lagi, saya ini, kalau tadi apa? Saya ini masih ada wudu enggak ya? Yang satu lagi berarti apa? Saya ini jangan-jangan sudah batal. Coba dibaca dulu. Jika seseorang sudah yakin bahwa dia telah bersuci, kemudian datang keraguan di dalam hati, apakah wudunya sudah batal atau tidak, maka pada asalnya dia masih dalam keadaan suci sampai ada bukti atau indikasi kuat bahwa wudunya telah batal. Konsekuensinya dia tidak wajib mengulang wudu untuk sholat. Sebaliknya, jika seseorang yakin wudunya sudah batal, kemudian timbul keraguan di dalam hati, apakah sudah memperbaharui wudu atau belum, maka pada asalnya dia masih dalam keadaan berhadas atau belum bersuci. Konsekuensinya, dia wajib mengulang wudunya jika akan sholat. Ini adalah penerapan kaidah fikih. Al-yaqinu la yazul bisyak. Keyakinan tidak dapat dianulir dengan keraguan.
Teman-teman perhatikan di depan. Saya kasih contoh. Si Abdullah ini punya kebiasaan kalau mau maghrib mesti wudhu dulu di rumah, baru ke masjid. Baru kemudian punya kebiasaan kajian. Habis itu lanjut, ini wudhu ke masjid maghrib. Kemudian ikut kajian maghrib. Setelah itu ke sholat isya. Kemudian ya sudah pulang. Ya. Mau ngapain lagi di sini? Ya. Dia punya kebiasaan kajian itu langsung ikut isya. Jarang banget dia itu wudhu di tengah-tengah. Oke? Suatu hari dia bertanya dalam dirinya sendiri. Ini sudah iqomat, aku ini masih wudhu nggak ya? Ada wudhu nggak ya? Aku batal nggak ya? Sudah menjadi kebiasaannya dia, pokoknya habis kajian itu langsung salat isya. Karena dia tahu biasanya dia jaga apa? Jaga wudhu gitu. Dan kalaupun dia suatu hari timbul keraguan pada dirinya, aku ini sudah wudhu atau belum? Batal atau tidak? Atau tidak? Maka jawabannya kembali kepada kaidah yang disebutkan tadi di akhir. Apa bunyinya apa? Al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang yakin tidak yazul ini hilang atau teranulir dengan asyak. Apa itu? Yang ragu-ragu. Dia yakinnya adalah saya itu belum batal. Saya yakin saya masih dalam wudhu, cuman ya memang muncul sih keraguan. Ini tadi wudhunya batal atau belum ya? Wudhunya batal atau belum ya? Maka kita katakan yang yakin tidak bisa dianulir dengan ragu-ragu. Maka kalau memang Anda yakin masih wudhu, maka tidak usah wudhu. Paham? Tidak usah wudhu. Tapi saya ragu-ragu. Nah itu kayaknya datangnya dari syaitan. Berbeda dengan kasus Abdurrahman. Abdurrahman ini punya kebiasaan sebaliknya. Kaji maghrib. Setelah maghrib pulang. Terus ngapain dia? Makan. Suka diajakin kajian sama si Abdullah. Abdurrahman, ayolah kajian. Aku tuh lapar. Akhirnya dia punya kebiasaan pokoknya nggak pernah kajian, malah pulang. Makan. Habis makan, isya. Dia kalau lagi makan, kadang-kadang prot. Ngapain itu? Buang angin. Kadang habis makan cuci tangan sambil BAK. Kadang habis makan langsung BAB. Ada nggak gitu? Anggap misalnya langsung bocor gitu ke bawah misalnya. Pokoknya andalan pokoknya. Apalagi dia kalau makan itu selalu gini, yang gini di atas kursi ngangkat kaki satu, dikit-dikit gitu kan. Dia memang punya kebiasaan begitu. Suatu hari habis makan, dengar azan isya, langsung pergi isya. Sampai depan masjid timbul ragu-ragu. Aku ini masih wudhu, ada wudhu nggak ya? Apa jangan-jangan sudah batal? Katanya. Kita katakan, antum ragunya yang mana? Kayaknya. Kalau kebiasaannya sih dibuang angin. Berarti yang yakin yang mana?
Yang yakinnya adalah yakin batal. Yakinnya apa berarti? Yakin batal. Kalau yakin batal berarti wudu. Kenapa? Yang yakin tidak boleh dianulir dengan ragu-ragu. Karena wudunya antum itu ragu-ragu. Sedangkan batalnya lebih yakin. Karena antum punya kebiasaan. Kalau makan, angkat kaki satu di atas kursi, nanti dikit-dikit bokongnya miring. Ya gitu. Jadi pahami? Maka di sini disebutkan, jika seseorang sudah yakin bahwa dia telah bersuci, terus ragu-ragu di dalam hati, wudunya batal atau tidak, maka hukum asalnya dia masih suci. Sebaliknya kalau ada orang punya kebiasaan batal, ya, kemudian timbul di dalam hati, saya ini sudah batal atau jangan-jangan masih ada wudu, maka hukum asalnya batal. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pahami? Yang kelima, Hal penting terkait wudu yang kelima adalah bertanya kepada ahli ilmu jika ada permasalahan terkait wudu. ya. Yang kelima, mungkin kadang-kadang kita dapati ada kasus kita ragu-ragu atau kita belum tahu hukumnya berkaitan dengan wudu. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu dan jangan malu apalagi gengsi. Ya, malu-malu jangan apalagi gengsi. Misalnya berkata, saya ini 10 tahun udah ngaji. Masa 10 tahun masih nanya tentang wudu? Akhirnya googling sendiri, cari di YouTube sendiri, kemudian langsung dihukumi. Padahal ternyata yang ada di YouTube bisa jadi cuma potongan, yang potongan ini ternyata kasusnya tidak sama dengan yang dia alami. Contoh, kita ragu-ragu tentang wudu ini, ya, la qadarullah, misalnya ada seseorang yang kena luka bakar. Luka bakar ini kalau bisa dibilang mungkin 50%. Pertanyaannya, dia ini wudu aja, ataukah tayamum aja, ataukah wudu campur tayamum? Misalnya luka bakarnya ada di tangan kanan, sama kaki kanan, sama wajah kanan, anggaplah begitu ya. Nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya bagian kanan itu semua terbakar, yang kiri enggak. Pertanyaannya, wudu atau tayamum, atau yang terbakar tayamum, yang enggak terbakar wudu. Jadi airnya setengah-setengah. Bagaimana? Kalau kita tidak paham, maka jangan cari Google. Khawatirnya nanti juga salah paham. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Artinya, Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 43. terkait dia tayamum saja atau wudhu saja atau campur, nanti insya Allah akan datang penjelasannya. Nanti akan ada bab di bagian-bagian akhir tentang ini. Bab berikutnya yaitu hal yang diusap saat wudhu. Nanti juga akan disinggung tentang bagaimana kalau sebagian tubuh itu tidak bisa kena air. Baik, kalau memang sudah masuk silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, saya lihat ini tidak mungkin kita lanjutkan pembahasannya karena begitu panjang. Bila tidak ada halangan, mungkin 3 kali pertemuan lagi buku ini habis. Sambil nunggu pertanyaan, kita ulang dulu pembahasan kita malam hari ini. Aktivitas yang sunnah diikuti dengan wudu, berarti setelahnya wudu. Sunnah wudu setelah makan sesuatu yang dipanggang atau kena api langsung. Kemudian setiap kali berhadas, kemudian karena muntah, dan setelah mengusung jenazah. Sama halnya dengan orang yang memandikan jenazah dan menyentuh kemaluan jenazah. Hal yang penting terkait wudu, pertama boleh mengeringkan air wudu dengan handuk. Adapun yang mengatakan tidak boleh, maka mereka ini beralasan karena Nabi SAW pernah menolak untuk menyeka air wudunya setelah dibawakan handuk oleh istri, yaitu Maimunah. Oh ya, sebagai tambahan, nggak ada di situ. Alasan yang lain kenapa sebagian orang melarang mengeringkan air wudu dengan handuk ada di halaman ini, halaman 11. Alasannya adalah karena mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW yang paling atas. Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti alfarih." Kata mereka, Rasulullah kan bersabda, barang siapa berwudu lalu dia membaguskan wudunya, maka keluar kotoran-kotoran atau kesalahan-kesalahannya dari badannya sampai bawah kuku-kukunya. Jadi mereka bilang, karena wudu itu menghilangkan dosa-dosa, nanti kalau dilap, maka yang keluar dari kita dosa-dosa jadi sedikit. Karena dosa itu keluar sampai di bawah kuku-kuku. Jadi biarkan saja mereka jatuh semua. Dosa-dosanya sampai bawah kuku-kuku. Maka kita jawab, Pak, ini tentang keutamaan wudu. Dan keutamaan wudu dengan hilangnya dosa itu tidak berbanding lurus dengan jumlah air. Kalau seandainya dosa yang keluar dari orang yang berwudu berbanding lurus dengan jumlah air, maka harusnya jangan wudu, tapi mandi. Harusnya jangan diusap kepalanya, tapi keramas. Ya jangan dilap. Biarkan jatuh semua gitu. Kalau memang logikanya adalah dosa berbanding lurus dengan jumlah air. Bukankah Nabi SAW mensunnahkan untuk menghemat air? Nah, berarti menunjukkan bahwa pendapat yang mengatakan jangan dikeringkan air wudu dengan handuk karena nanti sedikit dosa yang jatuh itu tidak benar. Baik, yang juga penting adalah sah wudu meskipun telanjang. Jaga jangan sampai ada anggota wudu yang luput dari air, karena kalau luput dari air maka wudu tidak sah. Kalau wudu tidak sah maka sholat tidak sah. Kalau ragu-ragu soal wudu maka yakinkan dulu yang mana. Kalau memang yakinnya batal berarti wudu. Kalau yakinnya masih ada wudu maka tidak mesti wudu. Sudah saya jelaskan dengan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang kelima, kalau ada hal-hal yang kita ragu-ragu maka tanyalah kepada ahli ilmu supaya kita tidak beramal dengan sembarangan. Wallahu a'lam. Di sini ada pertanyaan, apakah wanita yang haid itu ketika membersihkan kemaluannya, apakah dengan berwudu saja atau mandi junub ketika sudah bersih? Saya tidak terlalu paham maksudnya, tapi yang jelas wanita yang haid, kalau dia mandi junub, maka di antara yang disunahkan adalah agar kemaluannya diseka dengan kapas, yang kapas ini diberikan wangi-wangian. Ya,
Kemudian wudu, lalu kemudian ya mandi sebagaimana mandi junub. Sini ada pertanyaan? Apa hukumnya berwudu di kamar mandi yang di situ ada toilet? Apakah boleh? Begini jamaah yang dirahmati Allah. Ada dua hal di sini yang sekiranya bertentangan. Di satu sisi kita dimakruhkan atau dilarang untuk menyebut nama Allah di tempat yang kotor. Dan toilet ini tempat yang kotor, kita dilarang zikir di situ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, di antaranya adalah nama-nama Allah, maka ini termasuk di antara ketakwaan hati. Maka tidak diperkenankan untuk menyebut nama Allah dan berzikir di tempat yang kotor, seperti di WC. Di sisi yang lain, menyebut nama Allah yaitu bismillah adalah bagian dari sunnah wudu. Mungkin ini yang dimaksud dari pertanyaannya. Khawatirnya, atau yang mana yang kita dahulukan? Kita mau wudu nyebut nama Allah, tapi wudunya di rumah nggak ada tempat kecuali WC. Yang di WC itu ya tempat BAB juga, tempat mandi juga. Ya. Jadi bagaimana? Ada beberapa solusinya. Solusi yang pertama, sebelum masuk WC, bismillah dulu. Bismillahnya di luar. Jadi menyebut nama Allah sudah di luar, baru melangkah kaki masuk ke dalam lalu wudu. Maka terkumpullah dua hal ini tadi. Tidak menyebut nama Allah di WC, tapi tetap menyebut nama Allah dikarenakan mau wudu. Ini solusi pertama, yaitu sebelum masuk WC, bismillah. Solusi yang kedua, apabila memang sudah terlanjur, misalnya seseorang masuk dalam WC, kemudian dia lepas pakaian dan dia mau wudu karena dia mau mandi junub. Solusi yang kedua, bismillahnya dihilangkan saja. Karena bismillah juga bukan sebuah kewajiban. Atau solusi yang ketiga, menurut sebagian ulama, bismillah tapi dalam hati. Jangan dilafazkan dengan suara yang terdengar. Ini yang saya ketahui, Allahu a'lam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.